Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta mengupas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan tetap terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baiklah teman-teman dan sahabat semua, langsung saja ke poin pembahasan supaya nanti durasinya tidak terlalu panjang, tetapi teman-teman sudah bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Teman-teman dan sahabat semua, jika ada yang bertanya apakah usaha peternakan entok bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama, jawaban menurut versi saya bisa. Tetapi bukan berarti tanpa syarat ya. Jawaban bisa ini tadi tetap harus mengikuti syarat-syarat yang harus kita lakukan. Nah, syaratnya apa? Syaratnya untuk kita bisa menjadikan usaha peternakan entok ini sebagai sumber penghasilan utama, minimal kita harus memiliki populasi di kandang entok kita 200 ekor ke atas, jangan 200 ekor ke bawah ya. Nah, ini menurut pengalaman saya. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang saat ini masih dalam posisi bekerja, jangan mengambil spekulasi untuk kemudian mengundurkan diri dari pekerjaan teman-teman, kemudian beralih kepada usaha peternakan entok yang mana dengan modal populasi yang di bawah 100 ekor ya teman-teman. Nah, apa alasan saya mengatakan begitu? Alasan saya teman-teman dan sahabat semua, menurut pengalaman saya, jika memang populasinya baru 200 ekor ke bawah, maka untuk bisa menjadikan peternakan entok ini sebagai sumber penghasilan utama ini sangat sulit sekali ya. Saya katakan sangat sulit sekali. Nah, kenapa? Silahkan teman-teman dicoba kalau memang teman-teman tidak percaya ya. Jadi saya tidak akan pernah menjerumuskan teman-teman dan sahabat semua untuk kemudian segera melakukan usaha peternakan entok dan meninggalkan pekerjaannya. Saya tidak pernah menganjurkan begitu ya. Nah, tetapi yang baik adalah kita boleh beternak entok ya, tapi jangan dulu dijadikan sebagai sumber penghasilan utama. Artinya kita berani spekulasi untuk meninggalkan pekerjaan utama demi beternak entok dengan populasi yang baru 200 ekor ke bawah. Apalagi kalau baru 100 ekor dan 50 ekor. Jangan terlebih dahulu, tapi jadikanlah sebagai usaha peternakan entok sampingan. Nah, ini yang bagus. Jadi pekerjaannya jangan ditinggal dulu, kemudian kita memulainya dari 50 ekor misalnya, kita jadikan sebagai peternakan sampingan ya, usaha peternakan entok sampingan. Ya, jangan dijadikan sebagai sumber penghasilan utama dulu. Ya. Nah, bukan tanpa alasan saya menyarankan begitu, ya. Tapi kalau memang teman-teman tidak percaya, silahkan dicoba. Nah, silahkan dicoba. Jadi perbandingannya begini teman-teman dan sahabat semua. Jadi kalau bekerja, kita sekarang UMR mungkin di atas 3,5 juta ya teman-teman. Nah, di wilayah kami mungkin sekitar 3 juta lebih ya teman-teman, Kabupaten Batubara. Nah, perbandingannya begini, ketika kita beternak entok dengan penghasilan 3 juta per bulan ya, maka kita harus memiliki populasi yang banyak ya. Jadi kalau cuma 50 ekor itu belum memenuhi syarat untuk kita bisa mendapatkan hasil 3 juta per bulan ya. Nah, apa jadinya nanti ketika teman-teman sudah mengambil spekulasi, meninggalkan pekerjaan utama, kemudian beralih kepada usaha peternakan entok yang mana modalnya baru 50 ekor ya. Nah, ini sangat bahaya sekali teman-teman dan sahabat semua. Jadi ini adalah spekulasi yang salah. Nah, kemudian cara yang benar bagaimana? Nah, jadi kalau teman-teman mungkin sudah bosan dengan pekerjaan, kemudian mau betul-betul beralih kepada usaha peternakan entok, ya teman-teman harus memiliki populasi di atas 300 ekor. Ya, sehingga nanti hasil daripada 300 ekor ini masih bisa mengimbangi gaji teman-teman sebelumnya dalam pekerjaan teman-teman dan sahabat semua ya. Nah, sehingga ini penting. Kenapa? Supaya nanti teman-teman tidak terjerumus ya. Dalam artian terjerumus itu karena teman-teman lebih mendengarkan kata orang, oh beternak entok itu mudah, hasilnya puluhan juta sekali panen ya, tanpa teman-teman itu memikirkan resiko pahit, resiko buruk di dalam beternak entok.
ya. Maka sekali lagi saya sarankan buat teman-teman dan sahabat semua, jangan sampai mengambil spekulasi yang salah untuk meninggalkan pekerjaan utama teman-teman demi betrak entok dengan modal 300 ekor ke bawah. Jadi kalau 300 ekor ke bawah teman-teman, lebih baik jangan dulu meninggalkan pekerjaan utama. Kenapa? Ini sesuai dengan pengalaman ya teman-teman. Nah, jadi kalau hasil dari 200 ekor ini kan sudah kita paham ya berapa per bulan kita bisa dapat ya. Nah, karena pengalaman itulah teman-teman dan sahabat semua, sehingga saya berani untuk menyarankan dan merekomendasikan untuk teman-teman jangan sekali-kali mengambil atau spekulasi yang salah ya. Karena ini fatal akibatnya. Nanti takutnya teman-teman sudah terlanjur teman-teman resign dari pekerjaan, kemudian beralih kepada usaha peternakan entok, yang mana populasi dari peternakan entok teman-teman hanya 100 ekor ya. Terakhir yang biasanya teman-teman gajinya 4 juta sampai 5 juta ya, teman-teman akan kaget penghasilan per bulannya dari peternak entok dengan hanya populasi 100 ekor ya. Nah, ini penting saya sarankan teman-teman dan sahabat semua, karena menurut pengalaman. Nah, meskipun kita sudah memiliki modal 300 ekor misalnya teman-teman, tapi bukan berarti berhenti sampai di situ ya. Jadi ada banyak hal yang perlu kita pahami dalam beternak entok teman-teman ya, termasuk dalam manajemen pakan. Karena kalau kita tidak memahami manajemen pakan, besar kemungkinan usaha peternakan entok ini ya pasti akan cepat gulung tikar teman-teman. Peternak entok ini tidak bisa mengandalkan atau bergantung kepada pakan pabrikan, asal teman-teman paham ya teman-teman ya. Nah, jadi yang perlu dipahami setelah kita bisa mendapatkan modal 300 ekor, ketika kita mau menjadikan usaha peternakan entok ini sebagai penghasilan utama, maka untuk langkah selanjutnya setelah kita punya modal adalah ilmu seputar peternakan entok ya. Apa-apa saja yang bisa membuat usaha peternakan entok kita ini untung ya dan tidak rugi, tentu saja kita harus pahami, termasuk dalam manajemen pakan. Nah, ini adalah prioritas ya teman-teman. Nah, karena tanpa memahami manajemen pakan ya, besar kemungkinan teman-teman hanya akan menangis ketika panen nanti teman-teman ya. Kreativitas dalam pencarian atau penciptaan pakan-pakan alternatif itu sangat diperlukan dalam usaha peternakan entok ya teman-teman. Nah, sekali lagi saya sarankan untuk teman-teman dan sahabat semua, bukan berarti usaha peternakan entok ini tidak bisa dijadikan sebagai penghasilan utama, bukan maksud saya begitu. Tetapi tetap bisa kita jadikan sebagai penghasilan utama, asalkan teman-teman sudah bisa mempunyai modal 300 ekor indukan ya, setidaknya di kandang entok teman-teman, sehingga barulah bisa kita jadikan sebagai sumber penghasilan utama. Tapi kalau 300 ekor ke bawah, 100 ekor, 50 ekor, apalagi kalau cuma 20 ekor, jangan mengambil spekulasi yang salah untuk meninggalkan pekerjaan utama demi peternak entok dengan populasi yang sedikit ya. Nanti teman-teman pasti akan kecewa. Nah, kemudian sekali lagi pemasaran ya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan modal yang besar ya, meskipun kita sudah punya modal 300 ekor misalnya ya, kita sudah paham tentang pakannya ya, pakan-pakan alternatif sudah kita kuasai, tetapi pemasarannya tidak kita kuasai, itu sama saja bohong. Jadi mau dibuang kemana, mau dijual kemana, kita harus tahu hasil ternak entok kita ya teman-teman. Nah, jadi singkat saja video kali ini, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.